Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 10 di mata kuliah Kepemimpinan, tentunya dengan dosen pengampu Pak Hendra Saputra, SE MSI. Pada saat ini kami membahas yaitu tentang kepemimpinan dalam organisasi. Tentunya dalam mempelajari hal ini kita harus tahu apa sebenarnya pengertian dari kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Dan pada saat ini kami telah membuat 4 definisi dari kepemimpinan menurut para ahli. Yang pertama kami mendapat definisi yaitu dari Ortward Theard, yaitu pada tahun 1929. Beliau memiliki definisi yaitu kepemimpinan menjadi gaya perilaku dan ciri khas seseorang dalam menggabungkan satu atau lebih orang lain pada kepentingannya, yaitu untuk mendorong mereka melakukan pekerjaan. Ahli yang kedua yaitu F.A. Nigro, yaitu pada tahun 1965. Menurut beliau, kepemimpinan merupakan cara atau strategi khusus dalam mempengaruhi kegiatan orang lain. Dan ahli yang ketiga yaitu George Terry pada tahun 1986. Menurut beliau, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain atau pihak lain agar bersedia melakukan perbuatan secara sukarela untuk suatu tujuan. Dan ahli yang terakhir yaitu Kartini Kartono, yaitu pada tahun 1994. Menurut beliau, kepemimpinan merupakan ciri khas saat dihadapkan pada situasi tertentu, sehingga pemimpin tampil sebagai karakteristik yang berfungsi dalam suatu situasi sesuai tujuan organisasi. Dari 4 pengertian di atas, yaitu menurut para ahli, kami membuat sebuah kesimpulan bahwa dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok yang memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Perkenalkan, nama saya Gracenda Femina Berpurba. Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai konsep kepemimpinan dalam organisasi. Esensi dari kepemimpinan yang pertama yaitu penetapan arah. Menetapkan visi dan strateginya untuk merealisasikan visi tersebut. Yang kedua, penjajaran orang, mengkomunikasikan visi dan strategi tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan mempengaruhinya sehingga terbentuk tim yang bertujuan untuk merealisasikan visi dan strategi yang ditetapkan. Dan yang ketiga, memotivasi, mempengaruhi dan memberi semangat kepada timnya untuk dapat bekerja sama dan mendorong mereka untuk mengatasi segala permasalahan yang muncul sehingga visi yang ditetapkannya dapat tercapai. Nah, dari berbagai pandangan atau pendapat mengenai konsep, batasan atau definisi kepemimpinan memberikan gambaran bahwa kepemimpinan dilihat dari sudut pendekatan apapun mempunyai sifat universal dan merupakan suatu gejala sosial. Seorang pemimpin tidak terlepas dari kemampuan atau keahlian untuk menggerakkan segala potensi bawahan yang cukup memiliki variasi karakter, kemampuan, budaya, sosial ekonomi, serta tingkat motivasi untuk mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi yang dipimpinnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi kepemimpinan. Nah, adapun fungsi kepemimpinan yang paling umum di antaranya, yang pertama yaitu fungsi instruktif. Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi instruktif seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah. Yang kedua yaitu fungsi konsultatif. Nah, pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat pemimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu fungsi partisipasi.
Fungsi kepemimpinan berikutnya melibatkan anggota untuk turut serta dalam setiap pengambilan kebijakan. Hal tersebut perlu dilakukan seorang pemimpin agar orang dipimpinnya memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, yang keempat yaitu fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada orang yang dipimpinnya, seperti pelimpahan wewenang dan turut andil dalam penentuan keputusan. Hal ini perlu dilakukan karena tujuan organisasi tidak dapat dicapai secara maksimal jika seorang pemimpin bekerja sendiri. Yang kelima yaitu fungsi pengendalian. Salah satu fungsi kepemimpinan ialah mampu mengatur aktivitas dari para anggota secara terarah. Pemimpin harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta contoh yang baik setiap anggota. Dalam mewujudkan fungsi pengendalian ini, seorang pemimpin perlu mengadakan kegiatan bimbingan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman rekan saya yaitu Saudari Nurjana. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya Joshua Togotorop. Selanjutnya kita masuk dengan gaya kepemimpinan. Di sini kami telah membuat 4, yaitu gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu gaya autokrasi, yang artinya adalah gaya orang yang menguasai, menuntut, dan mengawasi. Yang kedua gaya demokrasi, yang maksudnya sini ialah gaya yang mendukung, berhubungan, dan memudahkan. Yang ketiga yaitu gaya partisipasi, yaitu gaya gabungan dari memudahkan dan mengawasi. Dan yang terakhir yaitu gaya laissez-faire, yaitu tidak terlibat atau tidak tertarik dan menarik diri. Demikian saya berikan waktu dan kesempatan kepada teman kami, Nurjana. Baiklah, saya akan membacakan contoh kasus dari makalah kepemimpinan kami. Contoh kasusnya yaitu Pak Rudi baru saja diangkat menjadi kepala sekolah sebuah SD swasta yang baru 3 tahun beroperasi. Ia merasa senang sekali dengan promosi yang ia dapatkan dan merasa percaya diri akan dapat memimpin SD tersebut untuk dapat berkembang. Namun, baru 2 bulan memimpin, ia mulai menghadapi permasalahan yang terus berdatangan. Mulai dari komplain orang tua soal toilet, kegiatan pembelajaran yang dinilai tidak berkualitas, sarana yang tidak memadai, serta komunikasi dengan guru yang belum berjalan dengan baik. Setiap kali ia menerapkan kebijakan baru, selalu saja ditanggapi dingin oleh staf. Pak Rudi berupaya menjalankan tugasnya sebaik mungkin, terutama ia fokuskan pada hal-hal yang bersifat administratif. Setelah 1 tahun ajaran, ia memimpin sekolah belum dirasakan perkembangan yang berarti. Komplain-komplain dari orang tua terus berdatangan mengenai berbagai aspek yang ada di sekolah dan menyampaikan tuntutan yang begitu tinggi terhadap sekolah. Komunikasi dengan staf pun belum dapat berjalan dengan baik. Analisis dari contoh kasus ini, kepemimpinan dan komunikasi dalam suatu manajemen organisasi sangatlah penting, dan hubungan antara keduanya sangat erat, bagaikan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena komunikasi dalam suatu kepemimpinan merupakan media penghubung dari satu pihak pada pihak lain yang berada dalam suatu kepemimpinan tersebut. Bisa pula dikatakan bahwa komunikasi dalam sebuah organisasi atau kepemimpinan merupakan komponen terpenting dalam suatu organisasi. Maka apabila komunikasi tidak ada dalam suatu kepemimpinan, maka kepemimpinan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Kelemahan dari kepemimpinan Pak Rudi adalah tidak terjalankannya komunikasi secara intens antara beliau dengan para staf di sekolah dasar tersebut. Buktinya, setiap beliau mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, para staf dan guru menanggapinya dengan sikap yang dingin. Mungkin saja dalam penetapan kebijakan baru yang ia keluarkan tanpa melalui rapat atau musyawarah antara beliau dengan para staf dan guru yang ada di sekolah dasar tersebut.
Apabila seorang pemimpin kurang mampu untuk berkomunikasi dengan bawahannya secara baik, maka kepemimpinannya akan menjadi tidak efektif. Adanya miskomunikasi jelas akan terjadi. Akibatnya, pesan yang ingin ia sampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh bawahannya, sehingga pencapaian tujuan bersama akan sulit untuk terwujud. Dan manajemen tanpa adanya komunikasi bisa dikatakan sebagai organisasi tanpa nyawa, sebab komunikasi dalam suatu organisasi merupakan napas yang menghubungkan antara pemimpin dan bawahannya agar dapat diwujudkannya tujuan bersama. Selain itu, dalam menghadapi masalah, Pak Rudi sepertinya tidak mempunyai keterampilan dan peran pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, seperti keterampilan untuk menghadapi dan memecahkan suatu masalah dalam organisasi. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah kepemimpinannya dalam sekolah dasar sebagai kepala sekolah. Hal ini dapat dilihat dari cara beliau dalam menghadapi komplain dari para wali murid yang mengeluhkan sistem kegiatan pembelajaran yang dinilai tidak berkualitas dan sarana sekolah yang dianggap kurang memadai terkait dengan masalah toilet di sekolah. Namun, Pak Rudi lebih memilih untuk membenahi sistem administrasi yang sama sekali tidak ada keluhan dari wali murid. Dan itu berarti Pak Rudi membenahi sistem yang sudah benar. Hal ini merupakan ketidakpekaan dan kurang efektifnya Pak Rudi terhadap penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh manajemen dalam organisasi yang dipimpinnya. Adapun saran yang tepat untuk contoh kasus tersebut ialah seharusnya Pak Rudi mulai untuk melakukan proses interaksi lebih dekat dengan bawahannya dengan cara berkomunikasi secara intens, baik di dalam ataupun di luar komunikasi secara profesional. Namun, tetap dalam batasan norma-norma dan nilai-nilai yang tidak melanggar etika tertentu. Karena sebagai seorang pemimpin, seharusnya Pak Rudi mempunyai keterampilan berhubungan dengan orang lain yang sering kita sebut dengan humanity skill, yaitu keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh pemimpin terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Selain itu, dalam menghadapi suatu masalah seperti komplain-komplain daripada wali murid, Pak Rudi seharusnya dapat lebih peka dan selektif terhadap setiap keputusan-keputusan yang diambil dalam menghadapi suatu masalah dalam organisasi yang dipimpinnya. Untuk itu, Pak Rudi seharusnya mempunyai keterampilan dalam membuat keputusan, yaitu sebuah keterampilan yang merupakan kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan merupakan salah satu hal yang paling utama bagi seorang pemimpin. Griffin mengajukan 3 langkah dalam pembuatan keputusan. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Kesimpulan dari materi ini ialah kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain. Bawahan atau kelompok memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Seorang pemimpin tidak terlepas dari kemampuan atau keahlian untuk menggerakkan segala potensi bawahan yang cukup memiliki variasi karakter, kemampuan, budaya, sosial ekonomi, serta tingkat motivasi untuk mencapai tujuan bersama dari suatu organisasi yang dipimpinnya. Fungsi kepemimpinan yang paling umum diantaranya sebagai berikut: fungsi instruktif, konsultatif, partisipasi, delegasi, dan pengendalian. Gaya-gaya dalam kepemimpinan yaitu gaya autokrasi, yaitu orang yang menguasai, menuntut, dan mengawasi.
Gaya demokrasi yaitu mendukung, berhubungan, dan memudahkan. Gaya partisipasi yaitu gabungan dari memudahkan dan mengawasi. Dan gaya laissez-faire yaitu tidak terlibat, tidak tertarik, dan menarik diri.